Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan menyampaikan tentang ruang terbuka hijau. Dalam hal ini pedoman RTH oleh Dinas Departemen PU. Apa itu RTH? RTH adalah ruang terbuka hijau, yang istilah yang sering kita dengar di dalam perencanaan suatu tata ruang, karena fungsi inilah yang paling mendasar di dalam perencanaan tata ruang agar bersinergi dengan lingkungan tentunya. Maka ada pedoman tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan. Nah, baik, kita lihat yang pertama, dasar daripada pembuatan RTH, di mana sebagian besar kota ini bukan semakin lama semakin tua semakin ringan, tetapi tentu semakin berat. Dengan jumlah penduduk yang semakin tinggi, kebutuhan 60%-nya penduduk Indonesia itu berada di perkotaan. Kebutuhan akan lahan permukiman, tingginya alih guna lahan, perkembangan infrastruktur, terjadinya kemacetan, persoalan-persoalan beban kota. Kemudian kualitas lingkungan kota juga semakin rendah tentunya, Ada banjir, yang paling banyak juga polusi udara, kebisingan, kerawanan sosial, kejahatan, dan menurunnya produktivitas masyarakat. Nah, kemudian dengan seiring perkembangan tersebut, tentu ruang terbuka publiknya makin kurang. Pada pertemuan sebelumnya kami gambarkan sebuah kota Jakarta di tahun 80-an, tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000 bahkan 2009 ke sini, kebutuhan atau keberadaan daripada ruang terbuka hijau jauh sangat cepat berkurang, Hal ini menandakan betapa beban berat sebuah kota besar ini sangat besar sekali, terutama dalam penyediaan ruang-ruang terbuka. Kuantitas dan kualitas ruang publik atau RTH ruang per kota semakin menurun, Saat ini RTH di kota rata-rata hanya 10%, dan rasio per kapitanya hanya 0,45 sampai 0,55 meter persegi per kapita. Ini adalah sebuah gambaran problem daripada lingkungan perkotaan. Ada PKL, pedagang kaki lima, kemudian macet, kumuh, dan juga polusi udara. Tidak kalah penting juga masalah banjir, longsor, sampah menjadi problem utama di setiap kota, dari mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, atau bahkan Solo sendiri juga mengalami permasalahan yang demikian. Maka kemudian di dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup pasal 28, ketentuan perencanaan wilayah kota kabupaten berlaku mutatis dan muntadis untuk perencanaan satu wilayah kota, menambahkan rencana penyediaan dan ruang. Nah, pasal 99 sendiri RTH-nya adalah RTH publik maupun RTH privat. Proporsi RTH-nya minimal 30% dari wilayah kota secara kewilayahan, sedangkan publiknya difungsikan minimal 20% dari luas wilayah. Nah, ketentuan-ketentuan ini nanti akan kita lihat apa itu RTH. Nah, ruang terbuka hijau, ada ruang terbuka non hijau. Nah, ruang terbuka hijau non hijau sendiri bisa dimiliki oleh publik maupun bisa juga secara privat, jadi ada penyediaan secara privat, penyediaan daripada ruang terbuka non hijau. Jadi ada ruang terbuka hijau dan non hijau.
Ada ruang terbuka hijau, berarti ruang terbuka tersebut difungsikan untuk taman-taman, penghijauan, hutan, pohon dan sebagainya. Sedangkan non hijau bisa berupa alun-alun, bisa berupa lapangan dan sebagainya. Nah, ruang terbuka hijau sendiri, setiap kota minimal menyediakan 20% dari luas wilayah ditambah ruang private-nya ya. Sekitar 10% dari ruang wilayah. Tapi dalam kewilayahan juga memiliki, atau dalam private sendiri tentu ada dimensi, yang dimensi tersebut ada persentase 40-60% juga. Nanti kita lihat di sini. Kalau kita lihat secara makro, ada ruang wilayah kota ini ada 40%-nya ruang terbuka. Di sini terdiri dari ruang terbuka hijau dan non hijau maksudnya. Kemudian yang boleh dibangun berarti maksimalnya adalah 60%. Nah, yang 60% ini bisa digunakan untuk hunian maupun non-hunian. Hunian sendiri diproporsikan 40% dan yang non-hunian hanya 20%. Di sini RTH huniannya asumsinya KDB, koefisien dasar bangunnya maksimal 80%. Jadi RTH-nya adalah 20% kali 40% sama dengan 80% dari 40% tadi. Nah, RTH di ruang non-hunian asumsi KDB maksimalnya adalah 90%. Jadi RTH-nya 10% kali 20%, maka ketemunya 20%. Sehingga RTH private yang bisa dibangun atau RTH private yang harus dibangun disediakan oleh publik, dalam hal ini private, lembaga-lembaga dan sebagainya tadi, oleh institusi, tentu memiliki nilai 10%. Sedangkan ruang terbuka 40% di sini terdiri dari jalan, jaringan ya, jaringan jalan, taman-taman kota dan non hijau lainnya sekitar 7,5%. RTH di jaringan jalan asumsinya adalah jalur hijau 30%, 30% kali 20%, maka ketemunya 60%. Nah, di non hijau ada sungai, jaringan jalan, kereta api, sutet, asumsi hijaunya adalah 20% kali 7,5%, 1,5%, maka jumlah totalnya adalah sekitar 20% ya, 20%, 15% ini tadi ya. Nah, kemudian definisi RTH ini adalah area yang memanjang atau jalur dan atau kelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh alami maupun sengaja ditanam. Kalau taman biasanya kan sengaja di taman, tetapi ada beberapa hutan-hutan yang memang tumbuh secara, atau hutan kota lah, jadi tumbuh secara alami. Nah, tipologi RTH ini kalau kita lihat fungsi daripada RTH secara fisik tadi ada RTH alami dan non alami. Jadi berfungsi sebagai ekologis, sosial budaya, arsitektural dan ekonomi. Pola ekologisnya dan pola planosnya, kepemilikannya dimiliki oleh publik maupun private. Publik itu artinya pemerintah wajib menyediakan ruang terbuka untuk publik ya. Sedangkan private ya, mungkin hotel, mungkin sekolahan, ya, lembaga-lembaga ini secara kewilayahan atau secara struktur di dalam bangunannya ini harus wajib memiliki RTH yang bersifat private. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri pada beberapa aspek, nanti akan langsung pada contoh. Jadi ini kita lihat gambar ini adalah RTH publik. Jadi ini ruang terbuka yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat untuk publik, sehingga masyarakat secara umum bisa mendatangi lokasi ini ya. Sedangkan RTH yang bersifat privat tadi saya sampaikan ada hotel, maka hotel tidak boleh covered area yang dimiliki dibangun semua, pasti harus menyediakan ruang terbuka yang difungsikan untuk tanaman ya. Sebetulnya secara
umum atau fisiologinya digunakan supaya air dari langit atau air hujan itu bisa masuk ke dalam atau terinfiltrasi ke dalam tanah. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya kebutuhan air kita ini sebagian besar yang berasal dari tanah, maka diperlukan sebuah sistem hidrologi yang dari air hujan itu bisa kembali masuk ke dalam tanah, kemudian melalui filtrasi. Nah, fungsi-fungsi inilah juga, selain itu tanaman ini mampu menyimpan perakaranya dengan air dan juga menghasilkan oksigen tentunya. Nah, ada fungsi-fungsi RTH tadi, ada fungsi ekologis. Jadi kalau ekologis berarti penyediaan RTH tadi memang berfungsi supaya secara ekologi ada flora, ada fauna yang ada di sekitar wilayah kota itu mampu berinteraksi dengan sosial. Jadi ada burung, ada fauna-fauna yang lain yang tentunya bisa berbaur dengan masyarakat yang di situ. Kemudian ada RTH yang berfungsi ekonomi, ada mungkin perkebunan dan sebagainya yang secara ekonomi akan menghasilkan. Kemudian ada RTH yang berfungsi sosial budaya tadi, ada taman kota, alun-alun dan sebagainya. Serta ada RTH yang berfungsi arsitektural, jadi ada lapangan-lapangan yang memang disediakan oleh pemerintah daerah pusat maupun wilayah tertentu untuk sebagai fungsi-fungsi arsitektural. Hierarki daripada struktur RTH di perkotaan ini, ada fungsi pedoman, ekologis, ganda dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri fungsi dari penerapan tipologi kawasan ya. Ada pesisir, pegunungan, rawan bencana, dan berkembang, berpenduduk padat atau telah berkembang ya. Peran penataan ruang, perencanaan tata ruang kota harus dimulai dengan pertanyaan bagaimana kita tidak boleh membangun ya kawasan rawan bencana, kemudian kawasan secara hierarki di setiap tingkat wilayah ruang di kota harus memiliki fungsi pelayanan sosial tertentu. Nah, ini contoh skema dalam pelayanan. Jadi ada rumah, ada taman, ada RW, ada kelurahan, ada taman kota ya, metropolitan, kota besar. Ini kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau di RT dengan jumlah jiwa 250, maka minimal 250 meter persegi untuk RTH-nya atau 1 meter persegi per kapita ya, atau kalau yang paling besar ya dengan jumlah penduduk banyak 480 ya, dari kota disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah beberapa kebutuhan atau pemanfaatan RTH di kawasan yang teman-teman nanti bisa baca sendiri. Untuk luasan 500 meter persegi, kapling besar atau rumah besar, rumah sedang, maka harus memiliki sekian pohon ya, sekian ruang persen dari ruang terbukanya untuk. Baik teman-teman, nanti bisa dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya dan nanti akan kita share hal ini di kelas kita. Ini adalah gambar-gambar sebuah taman kota yang tentu teman-teman bisa merencanakan di kampungnya masing-masing, di lingkungan RT, kemudian di sebagai public space atau area bermain atau public area ya, dan sebagainya, untuk olahraga dan sebagainya, untuk di taman. Kemudian maka di desa pasti ada ruang-ruang lapangan yang disediakan di desa, memang fungsinya demikian, wajib menyediakan. Terima kasih teman-teman, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.